Halo, selamat datang kembali di channel Unui Kozuki. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan project tugas akhir kita, guys. Dimana sebelumnya terakhir kita sudah membuat flow login ya kan? Login yang dimana loginnya itu ya berdasarkan username dan password yang ada di database. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke menu master kita, guys. Jadi menu master, menu transaksi, dan menu report. Nah, untuk menu master sendiri kan dia sebenarnya ada banyak ya. Ada, kalau di saya sendiri itu senggol mikrofonnya, sorry. Kalau di saya sendiri itu ada 4. Ada menu master barang, master jenis barang, distributor, dan pengguna. Pengguna itu saya ada ini ya. Ini barang, distributor, jenis barang, dan pengguna, ya kan. Dan itu kan kita tampilin di menu utamanya. Nah, cuman karena apa ya namanya, panjang banget ya, skrip codingannya panjang, jadi saya nggak ngoding dari awal, guys. Jadi saya ini sistemnya saya ngoding dulu, saya rangkai dulu, saya buat dulu, baru saya jelaskan gitu, guys. Secara perlahan ya, karena biar lebih enak aja sih kalau misalnya udah ada codingannya baru kita jelaskan gitu ya. Nah, di sini flow-nya pertama ya kan. Sebelumnya kan teman-teman sudah ada form login ya. Kalau di project sebelumnya kalau nggak salah harusnya udah ada form login yang dimasukin ke dalam package view. Nah, lalu di dalam package view ini kita buat 2 file lagi, guys. Pertama kita buat ini gpanel, dan kita buat gdialog ya. Ingat, gpanel dan gdialog, bukan gframe. Gpanel ini gdialog. Kalau panel ini dia itu sebenarnya kayak panel biasa. Karena kenapa kita buatnya gpanel bukan gframe? Karena kita akan memasukkan menu master barang ini ke dalam konten ini, ke dalam panel custom ini, panel konten ya. Teman-teman bisa disesuaikan posisi menu utama ini, susunan panelnya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya itu di panel custom ini kita akan mengganti panel ini dengan menu master ini. Makanya itu kita buat menu master barang ini dengan file gpanel. Nah, kan. Lalu jenis barang ini apa? Jenis barang ini nanti akan kita gunakan di dalam menu master barang ini, karena ketika kita input dan tambah data barang baru, nah kita memerlukan jenis barang ini untuk memasukkan data barunya. Oke, lihat aja ya. Pertama kita buat panelnya itu gampang, ini gpanel ya kan. Untuk buat ini namanya master barang, kalau saya tulisnya master barang, lalu buat gdialog. Nih, gdialog itu fungsinya agar bisa tampil di atas gframe ya. Kenapa makanya kita pakainya gdialog, karena biar bisa tampil di atas gframe. Kalau misalnya pakainya gframe, misalnya kita mau buat data jenis barang ini menggunakan gframe, itu nggak bisa, guys. Dia pasti error. Saya kemarin sempet hampir lupa juga, ternyata error. Nah, ternyata kita buatnya pakainya gdialog agar bisa nampil di atasnya gframe gitu, guys. Oke, ini saya tunjukin ya codingannya. Pertama kita buat gpanel dengan master barang, double klik. Nah, di sini kita buat disesuaikan button-button yang dibutuhkan ya. Di sini kita sudah menggunakan komponen-komponen yang sudah kita custom di video-video sebelumnya, mulai dari tabel, button ya kan, udah sih. Di sini saya belum pakai panel custom ya, panel rounded, karena nanti belakang saya coba perbaiki tampilannya, perbagus ya. Cuman di sini saya pakai panel kotak biasa. Nah, di sini tuh ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Pertama, panelnya ini kita setting card layout ya kan. Baru di atas card layout itu kita tarik panel baru nih. Tarik panel baru ya kan. Dan kita, kalau saya namanya main panel ya. Baru dalam main panel ini ada 2 panel, dan main panel ini kita set layoutnya juga sebagai
card layout. Oke. Lalu di atas card layout ini, card layout main panel ini itu ada dua panel lagi guys, tampil data dan tambah data. Ini urutannya pastikan tampil data itu yang bagian atas ya, karena intinya itu ketika kita buka menu master barang ini, dia akan menampilkan ini dulu nih, tabel yang berisikan data-datanya. Oke. Nah, lalu di dalam tampil data ini itu ada beberapa komponen ya. Salah satunya yang udah saya jelaskan tadi, ada label data barang, lalu ada 3 button ini. Teman-teman bisa cek di navigator yang sebelah kiri bawah ya. Navigator 3, button tambah, button hapus, button batal, dan tabel. Ini tabel ya. Karena ketika kita drag tabel, dia kebentuknya seperti ini guys. Di scroll pen, lalu di dalamnya ada nih tabel barang. Oke, setelah kita buat ini, lalu kita rename ya. Mulai dari, kalau label nggak perlu di rename, button kita ubah jadi btn, variabelnya kita ubah jadi btn underscore tambah, btn hapus, btn underscore hapus, btn batal, btn underscore batal. Untuk tabelnya kita ubah menjadi tabel underscore barang. Oke. Untuk panel tampil datanya ini kita sempitkan dulu, baru kita expand yang bawah ya kan. Kita double klik nih. Mungkin kalau teman-teman belum ada, harusnya ketika di double klik kosong ya. Nah, baru kita drag and drop, sesuaikan form yang ada di aplikasi teman-teman, atau enggak, intinya atribut apa yang ada di database-nya, sesuaikan ya. Di sini saya pertama pastinya udah ada ini data barang, label, lalu buttonnya di sini hanya 2 ya guys. Kalau di tampil data ini kita double klik nih, itu kan ada 3 nih, karena kan dihapus ini kita nggak pakai ketika di form ini, kita nggak pakai, karena ketika mau hapus kita cukup klik tabel baru langsung klik hapus gitu guys. Oke, kembali lagi ke panel tambah data, double klik. Nah, di sini udah ada 2 button, kita buat 2 button dan pastikan variabelnya juga langsung diubah ya. Di sini karena tadi di panel pertama itu udah ada button tambah, di sini saya kasih angka 1, lalu batalnya juga saya kasih angka 1, button underscore batal 1. Nah, lalu di bawahnya kita buatkan seperti ini ya. Kalau saya seperti ini ya, mulai dari ini label biasa ya, sesuaikan dengan nama-namanya. Lalu ini text field, filenya saya custom seperti ini ya. Jadi saya cuman menampilkan line bawahnya doang. Untuk setting ini seperti apa? Tinggal diklik. Nah, biasanya kalau defaultnya itu dia pasti kan sekelilingnya itu ada warna hitamnya, ada struknya lah kalau bahasanya. Struknya itu ada. Nah, ini saya hilangkan dengan cara diklik text field-nya, terus kita geser ke bawah, cari border, kita klik bordernya, baru kita ganti ke matte border. Nah, di matte border ini insetnya dia defaultnya itu dia 1,1,1,1. Nah, ini kita ubah, kalau nggak salah ya, ini berarti ini bagian atas, kiri, bawah, kanan, kalau nggak salah gitu ya kurang lebih. Nah, di sini saya isikan yang lainnya 0, dan untuk yang keurutan ketiga itu saya kasih angka 1, agar intinya dia hanya muncul yang bagian bawahnya aja. Lalu colornya teman-teman bisa disesuaikan sesuai selera. Setelah ini tinggal di OK, nanti jadi seperti ini. Oke, setelah ini jadi, kita cukup kopas aja, drag and drop bawah, kopas, paste kanan. Dan mungkin ada beberapa yang berbeda di sini ya, sesuai teman-teman lihat. Mulai dari ini dan ini. Nah, di sini kita geser ke kiri dikit ya ininya, terus kita masukin button. Nah, button di sini itu tadi kita untuk memanggil JDialog data jenis barang ya kan. Jadi intinya ketika ini diklik, muncul pop up di mana itu nanti nampil JDialog akan berisikan tabel dan berisikan jenis barangnya, seperti itu. Kalau saya seperti itu ya. Dan setelah diklik data jenis barang itu, dia akan langsung ketimpah ke sini, jenis barang dan nama jenis barangnya gitu guys. Nah, lalu untuk ini combo box ya, combo box teman-teman bisa drag dari komponen
bawaannya. Di swing container ini ada combo box, swing control. Di sini ada tuh combo box nih, checkbox, bukan, sorry. Mana ya combo boxnya nih? Combo box. Oke, setelah jadi ini seperti ini, tinggal diganti variabelnya. Yang kita ganti itu hanya text field-nya saja ya, text field button gitu ya. Kalau di sini button pilih, saya rename jadi namanya itu button underscore jenis barang. Kalau text field ini T kode barang, ini T kode jenis barang, ini T nama jenis barang, ini T nama barang, ini combo box kita ubahnya itu jadi CBX ya, combo box singkatan underscore satuan. Di sini harga text field harga, dan di sini text stock T stock. Oke. Kalau sudah jadi ininya tampilannya ya. Jadi intinya ketika kita buka JPanel ini, dia harusnya akan menampilkan tampil data dulu. Nah, ketika kita klik tambah, dia nanti beralih ke form ini gitu ya. Nah, dimana ketika dia beralih ke form ini, button tambah di sini akan berubah menjadi simpan gitu. Oke. Nah, baru kita isi data dan klik simpan, berhasil. Kalau kita mau membatalkan, kan di sini kan buttonnya jadi tulisan simpan, nah sebelah kanan menjadi batal biasa. Ketika kita klik batal, dia akan beralih ke tampilan ini. Tampilan ini ya kan, bisa dipahami ya. Jadi intinya ketika klik tambah, dia beralih ke sini, dan jika kita klik batal, semua form ini ke reset jadi kosong dan dia beralih ke tampil data. Itu flow button, flow tambah dan batal. Lalu untuk flow ubah itu gimana? Flow ubah dia seperti ini. Ketika kita klik tabelnya, diklik ya kan, button tambah di sini akan berubah menjadi teksnya menjadi ubah, ya kan? Menjadi ubah. Lalu button hapus dan batal ini akan muncul. Oke, saya lupa menjelaskan. Jadi ketika menu master barang ini diklik, dia hanya tampil button tambah doang. Karena kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya button ini doang. Button ini tuh nggak kita butuhkan. Nah, jadi lalu ketika kita klik tabel, diklik tabelnya, baru button ini muncul, button hapus dan button tambah, button batal. Fungsi itu apa? Ya fungsinya itu tadi. Ketika klik JTable-nya, dia akan menselektif data yang udah terhubung dengan database ya, terselect gitu kan. Nah, baru untuk menghapus tinggal klik hapus. Jika berhasil, dia akan data terhapus langsung ke reload dan menampilkan data terbarunya. Lalu jika kita klik batal ya kan, kita nggak mau menghapus nih, ya klik aja batal. Ketika diklik, button yang di sini yang tadinya tulisannya ubah itu menjadi tambah kembali, dan ini langsung hilang lagi, langsung ke hide. Oke, cukup bingung dipahami? Sama, mungkin teman-teman bisa dicerna pelan-pelan ya. Oke, kurang lebih seperti itu flownya sebelum saya masuk ke menampilkan codingannya. Oke, langsung saja ya. Jadi kan intinya kan kita di video-video sebelumnya juga sudah membuat DAO, service, tabel model, ya kan. Nah, di sini kita tinggal fokus ke form view-nya di menu masing-masing. Oke, langsung. Jadi di klik master barang ini, di menu master barang ini ada tampil data ya kan. Di tampil data ini ada 3 button. Kita urutkan satu-satu. Mungkin jangan dari sini ya. Kita dari awal dulu deh. Dari awal bagaimana kita menampilkan data ke dalam tabel, ya kan? Nah, di sini kita langsung klik source aja dulu. Kita paling atas dulu ya kan. Import ini abaikan, ya kan? Nah, kita di sini kita pertama mendeklarasikan ini dulu ya. Service barang dan tabel model. Service barang ini untuk menghubungkan metode yang ada di service, di mana metode yang di service itu terhubung dengan DAO barang, dan untuk tabel model ini untuk menampilkan tabel data ke dalam tabel.
kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini di konstruktor master barang, di sini kita memanggil data dalam tabelnya, ya kan. Ketika ketika menu diklik, ya kan, menu diklik itu kita akan memanggil ini. Ini kan dia terhubung dengan tabel model. Nih kita klik ya, tabel model, set tabel model. Kita klik tabel modelnya. Wait, sorry, bukan ini. Ininya. Ini kan tabel model ini, sorry. Tabel model ini kan tabel ya, tabel yang ada variabel tabel ini. Nah, dia men-set model tabelnya itu berdasarkan tabel model yang sudah kita buat di tabel model barang. Ini kita klik ya, tabel model barang dengan kontrol kiri tahan. Nanti dia langsung mengarah ke tabel model barang. Nah, di sini kita sudah men-set semuanya. Di sini tuh codingannya hampir ada mirip-mirip dengan controller, ya kan? Karena di sini tuh kita paling atas kita mendeklarasikan untuk list. Di sini tuh tambah data, perbarui data, hapus data. Mungkin teman-teman kalau udah pernah menggunakan framework Laravel yang PHP, dia kan ketika kita create kontrol baru dia langsung ada tuh create ya gitulah, saya agak lupa. Nah, ini kurang lebih sampai sini. Cuman bedanya kita kan ini kita membuatnya manual ya di service, ya kan. Pasti kan teman-teman ingat ya, kita sudah membuat ini kan barang nih ya. Fokusnya ke service barang. Nah, di sini kan kita buat nih metode tambah data, perbarui data, hapus data, lalu get data by ID berdasarkan model, lalu ini untuk menghapus sih, jadi get by ID. Bukan. Ini apa ya? Saya lupa sih. Oke, abaikan dulu. Nah, di sini untuk bener deng. Ini harusnya untuk ketika kita menghapus, kita membuatnya ini koreksi ya kalau salah ya, sorry. Kalau ini sesuai dari codingannya, kita akan menampilkan tabel dalam bentuk list, di mana tabel itu sesuai dengan model yang kita buat, dan kita namanya itu ya ini get data by ID, get data gitu. Ini harusnya kecil aja ya. Oke, gini. Kalau ini get data by ID itu ya berdasarkan primer kayak apa yang kita seleksi nanti dia tampil. Nah, kalau ini kan get data, ini dia untuk keseluruhan dari tabelnya. Kalau pencarian ini untuk ya pencarian. Dan seperti saya ada lupa untuk search pencarian, nanti menyusul ya. Nanti kita buat video terpisah. Oke, kalau string nomor ini untuk penomoran otomatis. Di sini saya buat 2. Di sini untuk model barangnya. Kalau yang ini saya agak lupa sih untuk di mana. Ini kita belum pakai, cuman saya buat dulu. Cuman diabaikan juga nggak apa-apa. Udah di sini servisnya kan, terus tabel modelnya ini, ya kan. Nah, tadi kan kita beralih ke master barang lagi. Di sini kan kita ada manggil tabel model kan. Nah, dia menanggil sesuai ini. Pertama, teman-teman bisa abaikan dulu yang atas. Cuman teman-teman bisa buat di video sebelumnya ada tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita fokus, saya menjelaskan yang ini. Saya ada script baru. Ada tambahan codingan baru. Kalau sisanya itu sama, barunya tuh bagian bawahnya doang. Jadi di sini saya membuat variabel baru dengan tipe data string, namanya tuh column names. Lalu tipe data string, dan di sini itu berisikan parameter nomor kode barang ini nih. Kenapa saya buat ini? Karena saya ingin membuat penomoran otomatis. Karena kan di database saya nggak ada tuh. Contoh kita buka database barang, tabel barang. Di sini kan nggak ada nomornya ya, karena langsung kode barang. Nah, saya ingin membuat nomornya. Jadi saya deklarasikan di sini. Lalu untuk kolomnya itu kolom ke kanannya itu ya disesuaikan
dia akan mengget kolomnya. Lalu di sini kita akan memanggil metode turunan ya, intinya metode yang sudah ada kita gunakan kembali di sini, yaitu object get value add. Jadi mengambil objek gitu kan berdasarkan value-nya. Nah di sini itu kita di sini codingan nomor ini itu saya menggunakan yang ini nih. Jadi kolom dex sama dengan 0. Ini tuh apa ya, saya lupa perbandingan jika sama dengan 0 atau gimana ya, lupa saya, sorry, abaikan aja. Intinya seperti ini ya yang atas. Lalu jika 0, returnnya dia menghasilkan ini, saya kasih spasi 3 spasi agar tidak mepet ke kiri, baru row index ya kan, plus 1 kayak gitu guys. Lalu selanjutnya kolom index min 1 dan hasilnya kayak gini. Ikutin aja lah ya, saya juga agak bingung nih karena saya nyari referensi di internet. Nah lalu kolom name-nya itu gini, jika kolomnya sama dengan 0, dia akan menghasilkan kolom name-nya itu ini, spasi kolom name sesuai dengan kolom name yang ini ya kan. Jadi jika 0, dia kan kolom name-nya urutan 0 1. Nah ini menampilkan nomor. Selanjutnya dia akan memanggil kolom name setelahnya gitu guys. Bisa dibingungin? Bisa. Oke, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa disesuaikan dengan codingan teman-teman kalau kalau mau menggunakan script seperti ini. Nanti di tampilan saya gambarkan. Oke, ini di sini sudah cukup ya. Kembali ke sini. Nah, jadi di konstruktor ini setelah kita men-set tabelnya, kita akan meload data. Kita buat metode baru namanya load data ya kan, kita klik, nanti dia bisa kebentuk di bawah di sini. Sebentar ya, saya sesuaikan beberapa script tadi kan kayak ada ngubah huruf kapital menjadi kecil. Oke, sudah. Kita beralih ke sini. Nah, di sini tadi kan kita membuat metode baru namanya load data. Load data ini tadi. Jadi di sini kita pertama men-set button hapus. Set visible-nya itu kita jadikan false. False itu artinya visible itu tidak tampil. Gitu, guys. Anjir, lampu rumah mati lagi guys. Oke, sorry. Lanjut. Lalu button batal juga kita set visible menjadi false, artinya tidak tampil ya, ke hide dia. Lalu kita menampilkan model. Di sini kan kita hanya men-setting tabel modelnya ya. Di awalan di sini kita hanya men-setting tabel modelnya. Jadi kita hanya men-setting mulai dari ini headernya, baru isinya itu kita nyetingnya di sini ya kan, get value add-nya di sini. Lalu isinya di mana? Isinya itu dari sini, dari metode load data ini kita memanggil list model barang ya kan. Kita di sini kita namanya list, baru berdasarkan service get data ya, berdasarkan service get data ini. Lalu ini terhubung kemana lagi? Dia terhubung ke DAO. Jadi di sini kan kita melakukan ini ya, melakukan service get data. Di sini kita klik aja nih get datanya, kita klik, dia nanti beralih ke sini ya kan. Tapi kita klik, kita nggak beralih kemana-mana karena dia mentok di sini. Kita di sini dia terhubungnya ke DAO barang. Oh ya, pasti kan di teman-teman DAO itu belum dibuat ya. Saya lupa deh, hampir lupa menjelaskan. Kalau teman-teman belum buat DAO-nya, itu teman-teman buat aja
kayak biasa, klik kanan class, Java class, terus tulis DAO barang, DAO jenis barang. DAO jenis barang kurang lebih tampilan seperti ini. Nih. Jadi mungkin teman-teman ketika baru awal kali make buat kelasnya itu kayak gini. Saya contohkan dikit ya. Klik kanan, Java class. Nah di sini yang belum ada itu apa? DAO distributor. DAO distributor. Kita oke. Nah di sini kan kosongan kayak gini ya. Ini kita hapus saja biar agak rapi. Ini kita hapus. Di sini kita apa namanya? Mengimplementkan service jenis barang. Cuman di sini kan kita karena ini distributor berarti service distributor. Nah, di sini langsung ke import ya. Nih. Lalu di sini kita klik. Nah, di sini kan udah import nih. Cuman nanti dia pasti masih ada merah. Nah, di sini kita disuruh mengimplementkan al abstract method. Kita klik, langsung ke bentuk ya nih. Langsung tambah data, perbarui data, hapus data. Di sini get by ID, ambil data. Ini harusnya get data sama aja, pencarian dan nomor. Nomor pasti kan ada, biar penomorannya langsung otomatis. Jadi mungkin saya belum pernah jelasin ya. Gunanya service ini untuk apa? Dia untuk memisahkan antara view dengan DAO ya. Jadi DAO ini, jadi di view ini kita tidak langsung memanggil codingan ini tuh yang terhubung ke DAO. Jadi kita memanggilnya cukup ke service-nya aja. Nah, di service ini kita terhubung ke DAO. Contoh ini nih ya. Kita membuat list, kita melakukan get data, menjadikan dia list dalam bentuk list. Nah, di sini dia terhubungnya ke DAO barang ini. Kita klik, kita cari yang namanya method list. Method get data. Itu ini yang kosong, abaikan dulu. Nah, ini dia terhubungnya ke sini kan sesuai nih. List model barang get data. Kita beralih ke service barang. List model barang get data gitu. Baru di sini kita memanggil data kita melalui query. Nah, query di sini teman-teman bisa disesuaikan dengan query yang teman-teman paham, tapi selagi dia melakukan selected data dan benar-benar berhasil, atau teman-teman sudah simulasikan di SQL, MySQL atau SQL client yang teman-teman gunakan dan berhasil, harusnya ketika diterapkan di sini dia pasti berhasil juga. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi intinya di sini kita membuat prepare statement st dengan nama st, kita membuat list dengan tipe data list. Dia nanti value-nya sebagai new array list, baru menghasilkan result set dengan nama rs, baru string SQL. Di sini saya jelaskan dikit juga ya untuk query-nya. Di sini saya membuat selected, melakukan select kode barang. Nah, ini BG ini, BG itu penamaan ini ya, penamaan apa ya, kalau di query itu kayak sejenis ini guys, sejenis variabel juga, tapi bukan variabel juga sih, kayak parameter. Jadi di sini itu kita mendeklarasikan parameter barang sebagai BG, tabel barang sebagai BG, ya kan? Karena di sini saya mau inner join guys. Jadi intinya kan di sini kan kita ada kode jenis barang. Kita ke MySQL dulu, kita klik. Nah, di sini itu ada kode jenis. Kode jenis ini tuh dia foreign key. Nah, primary foreign key, dan di mana kode jenis ini juga ada primary key di tabel dia sendiri. Nah, gini. Jadi kan ketika kita mau menggunakan dua tabel ini, kita kan harus menjoinkannya ya. Nah, itu di sini baru kita joinkan. Kalau saya sendiri, script ini saya dapat dari teman saya, namanya Rizky. Dia pinter banget. Nah, di sini dia bantu saya membuat query ini dulu waktu tugas akhir. Jadi kita menselected barang, kode jenis, nama jenis,
Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, dia beda nih, ada JB, kode. Karena JB sendiri adalah parameter dari tabel jenis barang. Nah, ini. Kalau barang kita buat parameter sebagai BG, kalau jenis barang sebagai JB. Di mana jenis barang ini kita akan memanggil value dari nama jenisnya. Nih ya. Tuh. Makanya di sini dia tulisannya nama jenis. Lalu untuk nama barang dan segala macam kan dia ada di tabel. Jadi kita menggunakan BG ini. Ya, select barang, kode jenis, nama barang, satuan harga stok, from barang, ya kan? Kita inner join-kan dengan tabel jenis barang. On kode jenis barang sama dengan BG jenis barang. Maksudnya apa ya? Maksudnya intinya kode jenis barang ya sama dengan background BG kode jenis barang gitu. Cukup membingungkan? Yes. Lanjut. Nah, di sini setelah kita mendeklarasikan semuanya, lalu kita pasang di bawahnya. Di sini kita mengkoneksikan ya kan SQL kita dengan database, intinya menghubungkan, lalu di-execute ya kan. Dimana kita memanggil dulu model-modelnya, kita import dulu di sini. Di mana kita objeknya kita model barang kita namain mobar, model jenis barang JBR jenis barang. Lalu kita mengget datanya berdasarkan ya atribut masing-masing. Sini kita karena modelnya itu model barang, di sini kita pakainya mobar, baru set. Nah, di sini kita ada set kode barang nih. Set kode barang itu dari model yang kita buat. Model ya ini. Model ini kan kita sudah membuat ini ya private variable. Nah, private variable ini kan kita mau gunakan kembali di DAO barang ya, makanya kita memerlukan model barangnya kita deklarasikan dulu sebagai mobar, baru kita mobar. Dan di sini set kode barangnya kan kita sudah menggetter setternya nih. Kode barang ada get, ada set. Nah, kita pakainya get. Itu jadinya get nih. Set. Karena kan kita mau get datanya bukan mau mengambil. Kita mau men-setting data di tabel ya kan. Bukan mengambil data yang ada dari tabel. Jadi kita ingin men-setting bukan setting juga sih, intinya kita mau mengisi tabel berdasarkan data yang ada dari database. Habis suara. Oke. Dan di sini RS result set ya kan, hasilnya itu kita ambil get string dari atribut sesuai. Pastikan teman-teman abaikan yang bawah ini ya, tulisan kecil ini diabaikan aja. Teman-teman fokus yang gede-gede aja nih. rs.getString buka kurung petik 2 dan kode barang. Ini nggak tahu, saya nggak tahu cara ngilainin gimana, karena ini kayak bawaan dari NetBeans terbaru guys. Jadi dia kayak membantu kita kalau ini namanya kolom label, ini namanya kode barang gitu. Lanjut untuk semuanya. Nah, mungkin teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini kan kita ada kita juga memanggil kode jenis, nama jenis. Nah, di sini kita JBR sesuai dengan objek model jenis barang nih. Makanya kita pakainya JBR set kode jenis. Nah, karena di sini kita juga manggil datanya berdasarkan model jenis barang ini. Nah, oke. Lanjut. Lalu sisanya disesuaikan aja dan pastikan atribut-atribut di sini itu sama dengan yang ada di database. Nih gini nih dan ini nih. Oke, lanjut. Nah, setelah di set semua, di sini kita juga ngasih tahu bahwasannya mobar jenis barang ini dia menghubungkan jenis barang sebagai JBR gitulah. Harusnya gitu cara baca.
lalu dia melist add ke dalam mobar, ke dalam model barang. Di sini tuh yang ini ya, list array list ini. Baru jika sudah menghasilkan list. Nah, sisanya returnnya jika error akan menampilkan error. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Script dari get data balik ke master barang. Nah, di sini kan tadi kita sudah load data ya. Load data di mana dia memanggil get data berdasarkan service get data, di mana get data ini dia mengambil datanya melalui DAO ini dengan cara seperti ini. Ribet emang, yoi. Lanjut. Nah, di sini setelah data berhasil terambil, kan di sini kita membuat objeknya sebagai list, baru kita tabel modelnya yang atas kita set data dengan isi dalam list gitu. Yes, kurang lebih seperti itu. Ini cara menampilkan data ke dalam database, urutannya seperti itu ya guys. Oke, lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi tambah. Oke, setelah ini tadi kita menampilkan data dalam tabel, fungsi tambah. Oke, kita ke tambah, tinggal di double klik atau klik kanan event action perform. Nah, dalam action perform ini kita memasukkan kode ini. Teman-teman pastikan ingat nama variabel button tambahnya juga ya. Di sini kita button tambah yang tampil data ini itu namanya button tambah doang. Oke, kita balik ke sini. Nah, di sini biasa ya teman-teman, di sini main panel ini codingan cara agar bisa remove panel dan tambah panel. Jadi di sini tuh main panel itu yang mana? Main panel itu yang ini yang atas nih, ini main panel. Terus di bawah main panel itu ada tampil data dan tambah data, ya kan? Intinya induknya lah. Nah, jadi ketika kita klik tambah, dia akan meremove semua panel. Intinya meremove semua panel. Lalu dia akan memanggil panel baru, namanya tambah data. Tambah data ini mana? Tambah data itu yang ini. Ini. Jadi kalau halaman awalnya dia ini, nah di button tambah ini kita memanggil panel tambah data, yaitu yang ini. Jadi intinya ketika diklik tambah, dia menampilkan panel tambah data ini. Lalu setelah ini tampil panel tambah datanya, button tambah satu, lihat nih, ini button tambah satu. Button tambah satu ini tuh bukan button yang di sini, tapi button yang ada di sini. Ini kita namanya variabel button underscore tambah satu. Oke, jadi intinya ketika kita klik tambah, button tambah yang ada di tambah data ini bakal berubah seperti ini. Button tambahnya kita set text, jadi tulisannya kita ubah menjadi tulisan simpan. Oke, lalu button jenis barang kita set enable true, artinya dia bisa digunakan. Button jenis barang itu yang mana? Button jenis barang itu yang ini, true, artinya bisa diklik gitu. Lalu take kode barangnya akan men-setting service nomor ya, balik lagi kita ke service. Jadi di service itu kita membuat namanya string nomor, dimana string nomor ini itu kita ke DAO barang, geser ke bawah. Nah, di sini jadi penomoran otomatisnya seperti ini guys, di sini. Jadi flow-nya itu ketika klik ini ya, ketika kita klik button tambah, dia akan beralih ke panel tambah data dan langsung melakukan set nomoran otomatis sesuai yang kita setting. Oke, di sini saya nyetingnya itu seperti ini. Mana ya? Mana tadi? Settingnya itu penomoran otomatis itu ini. Gimana sih? Ini kita close dulu ya biar nggak bingung. Balik. Ini kita geser ke bawah, penomoran otomatisnya seperti ini guys. Nih kelihatan full ya.
Sini nih, kita intinya seperti biasa, karena kita mau menghubungkan dengan database, kita memerlukan dua poin ini, lalu string urutan, ya kan? Lalu saya mendeklarasikan tanggal sekarang, dan saya mendeklarasikan simple date format. Jadi kita memanggil date format, namun value-nya itu kita ubah. Kalau simple date format normal itu dia seperti ini, ya kan? Oh enggak deng, sorry. Kita memanggil namanya ini library simple date format, lalu kita buat nama objeknya itu sebagai tanggal dan kita set seperti ini, YYMDD, ya kan? Ini ya pada umumnya lah ya. Lalu kita buat lagi baru no format, dengan kita hanya membutuhkan YYMM, tahun-tahun bulan, 2 tahun belakang, 2 bulan, angka digit 2 bulan. Lalu kita buat di sini string tanggal no format no, string nomor no format no. Oke. Kalau tanggal di sini mungkin nanti kita abaikan dulu, cuman tetap dibuat aja ya biar sekali jalan. Nah di sini saya juga buat script untuk penomoran otomatisnya. Jadi di sini select right, ya kan? Berdasarkan select sebelah kanan kode barang di 3 digit terakhir. Harusnya ini ya, sebagai nomor from tabel barang di mana kode barang itu like B plus no. Jadi kita men-settingnya itu berdasarkan ini, pertamanya B, baru nomor itu yang ini, dimana nomor ini kita buatnya formatnya no, nih seperti ini. Ya harusnya benar. Sorry, oh ya, dimana string no format ini kita set sebagai no format tuh YYME, tapi berdasarkan tanggal sekarang. Jadi ketika misalnya kan sekarang tanggal berdasarkan bulan sekarang dan tahun sekarang. Kan sekarang itu bulan April tahun 2023. Nah, di sini kita settingnya. Tahunnya kita hanya membutuhkan YYME dan di format no, tanggal di bulan sekarang gitu ya. Nih, seperti ini. No, baru persenan itu yaitu nomor urut. Nomor urut nih. Order by descending. Jadi dari terkecil ke besar. Besar. Dari terkecil terbesar dengan limit 1. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bisa dipahami ya. Lalu dia mengeksekutnya ke dalam fungsi try. Sini kita menghubungkan, melakukan execute, dan di sini validasinya juga. Jadi dia ada validasi jika yang dihasilkan next, yang bisa kita buat next, dia itu berisikan nomor nih, nomor plus nomor urut. Dia akan mengisikan nomor sesuai digit terakhir, harusnya gitu. Kok saya bingung ini nomornya saya buat. Intinya secara flow-nya kayak gini guys. Jadi intinya kita mendeklarasikan nomor dengan tipe data integer, lalu integer versus in, kita mengambil variabel nomor atribut nomor, lalu kita melakukan nomor plus ya kan. Nomor plus itu ya nomor plus 1 gitu, dimana urutannya yang ditampilkan yaitu pertama kita menginisialisasikan, gitulah bahasanya, bahasa sok anehnya ya, itu B plus nomor yang tadi sudah saya jelaskan di atas, lalu string format. Nah di sini string format itu nomor urutnya sesuaikan itu terakhir.
Di sini 03 eh, persen 03 ini saya kok lupa. Harusnya ini dia 3 digit terakhir sih guys. Yang hasilkan ini. Nah, lalu jika tidak, dia mengulang lagi dari awal, ya kan? Lalu jika tidak berhasil, ini error dan back to urut. Kurang lebih seperti ini guys. Bingung saya juga. Teman-teman bisa diperhatikan atau teman-teman bisa cari referensi yang lain yang lebih mudah. Di sini saya kebetulan emang nemu referensinya seperti ini gitu. Jadi agak sulit untuk saya sendiri, apalagi teman-teman yang pemula. Cuman teman-teman bisa kontak teman-teman yang paham. Oke, lanjut ya. Setelah ini kan penomoran otomatisnya. Balik lagi ke master barang. Di sini kita tadi udah sampai mana? Ini ya, kita men-set kode barang itu, setnya itu sebagai service nomor, penomoran otomatisnya. Lalu jika button tambah berisikan ubah, ya kan? Sorry, ini sebenarnya kita belum pakai, cuman saya tulis aja nggak apa-apa ya. Jadi kan tadi ketika tabel diklik, kita balik ke tabel data. Ketika tabel diklik, kan tulisan tambah ini bakal berubah jadi ubah. Nah, fungsi ini tuh nanti yang kita panggil. Jadi ketika dia if button tambah ini yang di tampil data ini ya. Yang di sini button tambah. Jika button tambah itu berisikan tulisan ubah, dia akan memanggil fungsi data table gitu. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Ini kita abaikan dulu aja. Tapi ini kurang lebih seperti itu jelasannya. Oke, lanjut. Kan tadi ketika kita klik tabel ini, kita beralih ke sini, ya kan? Dimana ini terisi otomatis. Nah, yaudah kita lanjut mengisi sesuai semuanya. Cuman untuk jenis barang dan nama jenis barang ini kita nggak klik manual ya, nggak ngisi manual, tapi kita ngisi berdasarkan data dari jenis barang ini. Tampilannya seperti ini guys, JDialog jenis barang. Jadi ada tabel, ini icon, abaikan juga nggak apa-apa. Terus kolom text field search, dan ini header, bisa sesuai selera teman-teman desainnya. Dimana ini kita ubah tabelnya jadi tabel jenis barang. Text field searchnya itu kita T_search. Ini buttonnya bisa kita ubah juga jadi T button search atau bebas. Dimana di dalam ini kita tulis scriptnya seperti ini. Abaikan yang ini ya. Ini tuh saya men-set agar background panelnya itu bening transparan tadi. Biasa ya, di sini kan karena kita mau memanggil data dari dari database, kita mendeklarasikan ini service tabel, dan di sini ada tambahan model jenis barang dikarenakan kita memerlukan model jenis barang. Harusnya sama nggak ya? Geser ke atas. Oh ya, nggak ada. Di sini kan nggak ada nih, nggak ada modelnya. Di sini ya, kita ada tambahan ini. Lalu kita men-set ini tabel jenis barang, set modelnya sebagai tabel model ini. Lalu melakukan load data. Load data ini biasa, harusnya sama. Ini dia. Cuman mungkin di sini karena nggak ada button, kita hanya menggunakan ini. List modelnya list get data, ya kan? Tabel model set data. Get data ini ada di DAO juga. Kita buka DAO jenis barang. Nah, DAO jenis barang. Ini. Tadi sampai mana ya? Master barang, button. Oke. Oh, sorry. Tadi sampai mana ya? Kok belum sampai sini harusnya?
Oh ya, bener deh, bener. Jadi kan ini ada button kan. Button ini akan menampilkan data jenis barang ini, dimana kita mengget datanya itu dari sini kan, get data sini. Lalu untuk pencariannya seperti ini skripnya. Pencarian ini juga berdasarkan servis pencarian ya guys. Servis pencarian. Cuman di sini saya belum set pencariannya, nanti saya nyusul ini ya. Belum saya buat DAO pencariannya, metode pencariannya. Di sini tuh kita ada namanya ini, pilih data. Jadi pilih data itu di dalam sini, tabel jenis barang. Kita buat metode selain metode load data pencarian, karena belum dibuat, bisa nyusul nanti. Pilih data ini kita gunakan di dalam ini tabel, klik kanan event mouse klik. Di sini kita manggil buat metode pilih data dan isinya seperti ini. Jadi kita membuat variabel row dengan tipe data integer. Isinya itu adalah tabel jenis barang. Tabel jenis barang itu yang ini, yang di get selected row, intinya yang diklik. Nah, setelah diklik dia akan men-set nih JP jenis barang, get model, dia akan mengambil data jenis kode jenis ya kan, dan data nama jenis ini. Setelah dia diambil, dia akan dispose, close. Oke. Kalau misalnya teman-teman agak bingung, teman-teman bisa ikutin dulu aja skripnya, codingannya, teman-teman diterapkan dulu aja. Nanti ketika di run baru teman-teman pasti paham nih. Oh, ini buatnya ini untuk ini untuk ini untuk ini gitu. Lanjut ke master barang, ya kan? Jadi intinya kita klik ini, dia bakal muncul data jenis barang, muncul data ini. Lalu skripnya itu seperti apa? Kita double klik aja di sini atau klik kanan event mouse klik action perform, mouse klik event action perform. Di sini kita membuat variabel closable dengan tipe data boolean dengan value defaultnya itu true ya. Lalu di sini kita memanggil model jenis barang, kita deklarasikan sebagai DJB. Value-nya itu ya ini dari closable ini dengan tipe data true. Oke. Lalu DJB visible-nya, DJB itu modelnya ya kan, kita visible true, artinya muncul. Lalu kita setelah diklik ya kan, setelah diklik datanya, tabelnya, buttonnya, dia akan mengambil ini. Setelah kita mengklik ini, dan kita kan nanti beralihnya ke sini nih. Nah, ketika kita klik salah satu row-nya, nanti dia langsung ke set ke sini guys, ke jenis barang dan nama jenis barang. Ini dah. Dia langsung men-set ke tag kode jenis barang itu yang ini. Ini tag kode jenis barang, nama jenis barang itu yang ini. Kurang lebih ini. Dia sini. Tag kode set text berdasarkan model dari jb.getCode. Ini dari mana? Itu dari sini. Ini ya. jb.kode jenis. Nih. Makanya kita membuat ini model jenis barang JB ya kan, modelnya kita panggil di sini JB. Sebenarnya ini nggak usah taruh sini deh, biar nggak bingung ya. Ini kita taruh sini aja, kita taruh bawahnya, terusnya di sini aja. Kita hapus. Nah, gini aja nih, biar nggak bingung ya, karena harusnya seperti ini sih. Kita melakukan deklarasi model jenis barang dengan namanya JB, value nya itu ya model jenis barang. Lalu kita set di bawah sini,
Nah, setelah itu ini kita set ke sini. Nah, sini. Wait, sebentar, kok error ya? Oh, sorry, nggak bisa. Di sini itu kalau di sini dia artinya cuman untuk di situ doang. Sedangkan kan kita mau untuk public ya, ini public nih. Agar bisa digunakan di Gframe yang lain. Jadi bener deh taruh sini. Taruh sini aja untuk men-set ini. Lalu kita panggil lagi di sini. Teko digit sana di JB ini. Lalu kita menggunakan variabel yang ini JB dengan JB nih. JB dan get kode jenis barang sesuai ini ya. Nih sesuai ini. Get kode, get model, dan get model, get kode jenis, dan get nama jenis. Oke, gini. Ini ya. Lalu setelah ini fokus, kita setelah diklik, dia kan ini langsung otomatis terisi dan dia bakal fokus ke nama barang. Nama barang ini kita isi manual, satuannya juga kita isi manual. Enggak, kita pilih harganya isi manual, stok manual. Untuk combo box ini kita nyetingnya di sini guys. Jadi diklik dulu. Nah, kita cari sebelah kanan itu model. Nah, di sini namanya itu kita set di sini ketika. Nah, di sini kita setnya. Kalau misalnya ada tambahan ya di sini. Gitu guys. Kalau ini harusnya otomatis kayak gini. Karena dia paling atas apa dan nanti ke set ke sini. Gitu guys. Untuk ini kita isi manual. Nah, setelah kita isi, tadi kan saya udah info button tambah di sini akan berubah jadi tulisan simpan. Ya. Nah, ini kita double klik aja ini di sini. Jadi dia gini. Jika button tambah satu ini ya, mendeteksi atau berisikan tulisan tambah, dia akan ngapain ya kan? Dia akan melakukan ini, button tambah satu dan set tulisannya menjadi simpan. Artinya dia akan merubah tulisan simpan. Lalu dia men-set nomor, harusnya ini yang tadi juga sudah, cuman di sini kita panggil lagi. Jika tidak simpan, setelah ini simpan, setelah tulisannya simpan ya kan. Di sini kan ketika button tambahnya tulisannya tambah nih, tapi nanti dia akan berubah tambahnya itu menjadi simpan ya kan. Setelah simpan, nah di di bawah sini dia akan mendeteksi lagi, menjalankan lagi. Jika tulisan button tambah situ simpan, dia akan menjalankan metode simpan data, ya kan? Jika tulisannya perbarui, dia akan menjalankan metode perbarui. Gini, oke? Metode simpan data seperti apa? Metode seperti ini. Kita klik, ada kontrol kiri, kita klik. Nah, di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Di video login data juga udah saya jelasin ya. Ini validasinya apa? Validasi itu untuk validasi input nih kayak gini. Kode barang tidak boleh kosong, ini tidak boleh kosong. Ini kita buat seperti ini. Lalu kita panggil di sini. Di sini simpan data. Jadi intinya ketika validasi itu udah oke, udah true itu artinya tuh datanya udah terisi semua, bukan false. Nah, dia lanjut ke sini. Di sini kita mendeklarasikan tiap-tiap atributnya ya. Kita buat variabel kode barang dengan tipe data string, dengan value-nya itu kita ngambil dari text field kode barang get text. Begitu juga untuk yang lainnya. Lalu
Di sini kita juga mendeklarasikan variabel dari model barang dan jenis barang, ya kan. Sekali lagi karena ini kita ada eh, field yang berelasi, kita harus mengimport dua-duanya. Nah, di sini kode barang, di sini kita pakainya JBR karena kode jenis ini dan nama jenis ini itu utamanya ada di tabel kode jenis barang, tabel jenis barang. Makanya kita pakai JBR nih. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita mengget teks yang ada di model. Di sini kita gabungkan dia barang, set kode jenis barang itu JBR. Lalu dia melakukan servis tambah data. Ini sekali lagi dia di servis. Di servis itu ada namanya tambah data ini. Dimana tambah data ini kita mencek tambah datanya itu di dalam DAO barang. Ini kurang lebih seperti ini skripnya. Jadi dia insert ke dalam barang, apa aja yang diinsert yaitu kode barang, kode jenis, nama barang, satuan harga, stok, value, bla 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 bla. Lalu apa namanya, di sini kayak biasa ya, kita menggunakan private statement, kita men-setnya itu di dalam kode barang. Di sini karena dia relasi, kita pakainya jenis barang, ya kan, get jenis barang, itu nama, satuan harga, dan lain-lain. Oke, setelah itu berhasil, dia lakukan execute update, dan jika tidak berhasil dia akan menampilkan error. Scriptnya seperti ini. Oke, lanjut ke master barang. Nah, setelah melakukan tambah data, dia akan menampilkan apa namanya, info alert ya, alert. Ini tabel model tambah data. Seperti apa? Yaitu seperti ini. Kita ke tabel model. Mana tabel model? Tabel model. Mana? Ini. Tabel model barang. Nih, dia akan menampilkan ini. Setelah dia list di add, ya kan, dia akan menampilkan ini dan menampilkan pesan JDLog, so message dialog dengan tulisan data berhasil ditambahkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah ini berhasil, dia lanjut ke perintah berikutnya, yaitu meload data. Load data itu teman-teman bisa cek ini ya, load data ini ya, dia kembalikan lagi false, dia menampilkan data yang udah terbaru gitu. Oke, mana tadi? Ini ya, tadi sampai sini ya. Setelah load data, dia reset form. Reset form ini apa? Reset form itu kita mereset semua form-formnya menjadi kosong. Nih, metode reset form. Button tambah kita fokus, button tambah kita ubah lagi menjadi tulisan tambah, dan kode jenis barangnya kita kosongkan, dan kode barang, jenis barang, dan lain-lain kita kosongkan. Oke, lanjut simpan data nih ya. Setelah reset form, dia akan menampilkan tampil panel. Dia akan memanggil tampil panel lagi. Ini tampil panel itu apa? Kita klik metode tampil panel. Ini dia di atas ini. Jadi dia meremove semua panel kembali dan memanggil panel master barang. Master barang itu ya awalnya ya. Awalnya itu benar-benar awalnya, keseluruhannya. Dan disesuaikan dependent validate. Nah, setelah tampil panel, button tambah yang awalnya tadi sudah tulisan simpan, dia akan berubah lagi menjadi tulisan tambah. Kurang lebih seperti ini untuk flow tambah. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa, sama, saya juga sulit menjelaskannya, bingung, nggak biasa menjelaskan guys, sorry, mohon dimaklumi. Oke, ini simpan datanya. Jadi intinya ketika klik simpan, ya kan, dia beralih lagi ke panel ambil data ini. Lalu untuk hapus gimana? Lanjut ke flow berikutnya. Hapus. Kita klik flow-nya itu kan dia ketika klik tabel. Nah, jangan hapus dulu dong. Flow perubahan dulu, flow update dulu. Jadi dia flow-nya gini. Ketika kita klik tabel, ya kan? Ini ya, kita klik kiri. Ini kita akan memanggil fungsi berikut.
jika button tambahnya tulisan tambah, dia berubah jadi ubah, gitu kan. Nih. Lalu yang berubah itu mana? Yang berubah itu tulisan tambah ini. Nah, jika dia berubah tulisannya jadi ubah, ini jadi ubah. Nah, tadi kan ketika klik dia tulisan di sini dia jadi berubah, jadi tulisan ubah ya, sorry. Jadi if button tambah dia tulisannya ubah, dia akan memanggil fungsi metode ini. Ini kita abaikan aja. Oh, jangan dihilangkan. Kayak gini aja. Data tabel apa namanya? Metode data tabel sini. Di sini kita tampil data dan tambah datanya dia visible, tampil datanya false, tambah datanya dia true. Jadi intinya gini, ketika kita klik tabel, kita kan ini tulisan berubah, ubah tulisannya ya. Nah, pas kita klik ubah, dia juga beralih ke tampil data ini. Di sini. Ketika klik ubah, dia akan menjalankan metode ini. Di sini biasa row-nya ya kan, tabel barang yang diselected apa. Lalu kita ada sedikit perubahan untuk G-label 2. G-label 2 itu yaitu di sini. Ini G-label 2 nih. G-label 2 bisa dirubah nggak? Cuman saya rubah. Karena kan flow-nya di sini perbarui data ya. Jadi dia yang tadinya data barang, dia jadi ada kata-kata perbarui data barang. Lalu di sini saya ada beberapa settingan seperti kode barang itu saya enablekan false, artinya nggak bisa diedit. Kode barang dan jenis barang itu true, bisa diedit, ya kan? Sisanya bisa diedit. Lalu dia akan menampilkan data ke dalam form itu yang fungsinya ini. Seperti ini guys. Setelah dia datanya dimasukkan ke dalam form ya kan, kita melakukan panggil aktif. Aktif itu tadi sama kayak gini nih, kayak gini. Harusnya ini aktif bisa digabungkan di sini, cuman saya pisah, tapi nggak apa-apa ya. Aktif, intinya aktif itu bisa diedit gitu ya. Nama barang set enable true sampai test stock true, intinya bisa diedit. Nah di sini lalu tulisan ini tadi kan yang di sini itu ketika kita klik tabel klik kiri tulisannya berubah ya, jadi tulisan ubah. Nah, ketika ubah diklik ya kan, dia akan beralih ke form ini. Nah tulisan tambah di sini dia juga berubah guys, dia nggak jadi tulisan tambah, bukan simpan, tapi tulisannya itu perbarui. Nah ini dia button tambah satu ya, button tambah satu nih, button tambah satu berubah menjadi set text perbarui. Lalu di sini dia juga menampilkan button batal set visible true. Lalu jika tulisannya perbarui, nah ini ada lagi nih ya kan, misalnya kita sudah mengedit nih, kita mengubah nama atau jenis barang. Nah, ketika kita klik perbarui, nah itu kita memanggil fungsi yang namanya ini. Jadi intinya kan ketika button tersebut adalah perbarui ya kan nih, if else button satu itu dia perbarui, dia menampilkan metode perbarui data. Kita klik kiri, kontrol tahan dan klik kiri, di sini dia akan menampilkan fungsi perbarui data. Oke, kurang lebih skripnya seperti ini ya yang saya gunakan. Jadi seperti biasa di sini mendeklarasikan semua yang sudah di input get text ya. Lalu men-setnya ke dalam model nih dengan metode perbarui data. Lagi-lagi ke service, kita ke service itu perbarui data dan kita cek di DAO nya perbarui data dan seperti ini skripnya ya. Jadi dia melakukan update barang, set kode jenis, nama barang dan semacam berdasarkan where
kode barang. Kode barang itu ya kode barang yang kita klik gitu. Ya pasti berdasarkan primary key-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Harusnya hampir-hampir sama sih script pada umumnya. Ini juga seperti ini ya, dideklarasikan seperti ini, dan jika error dia akan menampilkan error. Oke, dan ya tadi service baru data, dan tabel datanya juga, tabel modelnya juga menampilkan perbarui data. Kita ke tabel model. Nih, perbarui data ini dia link add ya kan, menambahkan list model barang jika berhasil diperbarui dan menampilkan pesan J option pen atau pesan data berhasil diperbarui. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita memanggil tabel model, seperti biasa meload data ya kan, menampilkan data dalam tabel, lalu mereset formnya dan menampilkan panel. Kurang lebih seperti itu untuk perbarui atau untuk data, update data ya. Nah, lalu flow berikutnya itu hapus. Hapus itu cukup mudah. Ketika kita klik tabel modelnya, tabel barangnya, klik kiri, dia kan tulisannya tuh ada fungsi ini, jika tambah berubah jadi ubah, dan juga menampilkan button hapus. Nih, button hapus yang awalnya defaultnya itu false ya kan. Saya itu nyetiknya button awal false itu di mana ya, di load data ini, button hapus dan batal false. Nah, ketika tabel diklik, button hapus menjadi true, nantinya tampil ya. Ya udah, kalau tampil kita masukkan aja scriptnya dihapus nih. Kita klik kanan action perform, dan kita buat metode hapus data. Nah, di sini kita buatnya. Dan scriptnya seperti ini. Jadi kita biasa indeks berdasarkan barang di selected ya kan. Ini kurang seperti ini. Lalu berdasarkan model barang, get data, convert row index seperti ini. Dan dia akan, sebelum kita menghapus, dia akan menampilkan alert dulu atau konfirmasi. Yakin ente mau hapus data ya kan? Nah, jika option nya itu yes or no ya kan nih. Jika oke atau yes, dia akan melanjutkan step berikutnya. Jika no, dia akan mengcancel. Nih, oke atau cancel option pilihan gitu. Nah, jika oke, dia akan menampilkan service lagi hapus data, service hapus di DAO hapus data seperti ini, delete from barang where kode barang yang diselect. Kurang lebih seperti ini doang. Dan scriptnya biasa sama ya, jika error akan menampilkan error seperti ini. Oke, setelah itu baru sama juga menampilkan tabel model hapus data. Nih, hapus data list remove the option pen, data berhasil dihapus. Kurang lebih seperti ini. Bisa dihapus. Oke, setelah ini berhasil ya biasa dia akan meload data dan mereset form, dan jika gagal dia akan menampilkan pesan juga, pilih data dahulu jika mau melakukan hapus atau yang akan diupdate. Kurang lebih seperti ini. Ini harusnya hapus nih, nanti agar ngetik. Oke, lanjut ya. Tadi untuk button hapus. Untuk button batal cukup sederhana, kita klik event action perform, cukup kayak gini dong. Kita cukup memanggil load data dan tampil panel. Udah, intinya dia merefresh tampilannya lah gitu. Itu button batal yang di sini. Nah, kalau button batal yang ada di sini itu cuman kayak gini dong. Selain tampil data dan load data, dia akan mereset formnya juga. Gitu. Kurang lebih seperti ini, guys. Oke. Kurang lebih harusnya scriptnya itu doang, guys. Nggak ada yang beda, nggak ada yang aneh-aneh. Kita tes simulasi ya. Di sini saya run dulu dari awal login. Admin.
Oke, di sini saya udah sesuaikan ya menu-menunya. Ada menu home, master, transaksi, dan report. Di sini saya buat menu transaksinya. Di sini kita sudah buat master. Dari master ini ada master barang, jenis barang, dan distributor dan pengguna. Jenis barang, distributor, pengguna belum saya buat karena saya ingin menjelaskan satu ini dulu, baru jenis barang ini nanti saya buat, cuman gak saya record karena intinya kurang lebih sama ya kan. Ketika satu fungsi udah jadi, seterusnya itu kita tinggal kopas aja, tinggal kopas fungsi-fungsinya dan segala macam. Jadi ini kita fokus ke barang ya kan, kita klik barang, lalu nah ini tadi ketika kita klik menu master barang, dia akan menampilkan data dalam tabel ya kan. Ketika klik tabelnya, button hapus dan batal muncul. Kita klik batal, hilang kembali normal. Oke. Dan ketika kita klik tambah, dia kode barangnya udah tergenerate otomatis sesuai dengan servis nomor yang sudah kita buat tadi. Oke. Dan kita klik batal, kembali lagi seperti semula. Lanjut simulasi, klik tambah. Nah, di sini kita button pilih, klik. Nah, dia muncul nih. Muncul data jenis barang dalam bentuk dialog. Kita pilih salah satu, misalnya kawat. Klik kiri, langsung terisi di sini guys. Nih. Langsung terisi di sini. Misalnya kita pilih ganti ya kan, mau kita edit, kita pilih yang lain misalnya asbes. Nah, berubah nih. Dia kode jenisnya apa, namanya apa gitu. Langsung terisi sesuai dengan yang ini kan JB014. JB014 namanya asbes nih ya kan. Di sini saya lupa masukkan tombol close kalau kita mau cancel pilih, cuman kita pilih aja sembarang misalnya selang nih, berubah dan dia fokus ke nama barang. Di sini kita tes saja ya. Lalu satuannya kita pilih misalnya karton, harganya 1000, stoknya 100. Gini, kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan, ini tabel model ya. Data berhasil ditambahkan, klik OK, dia kembali ke panel awalnya dan menampilkan datanya gitu. Jika kita klik hapus, contoh saya menghapus yang ini, mana ya, 1 2 3 4 5 ini contoh misalnya 8, klik, kita klik hapus, dia akan menampilkan pesan. Jika cancel, batal, nggak muncul apa-apa. Jika klik hapus muncul, cancel nggak terjadi apa-apa. Kita hapus dan oke. Nih, menampilkan tabel model tadi, data berhasil dihapus dan ya hilang, dan ini kembali seperti semula. Dia ke head lagi, tulisannya menjadi tambah lagi. Oke, itu tadi flow tambah dan hapus. Oke, selanjutnya flow update. Kita klik misalnya contoh ini yang 6 ini ya, nomor 6, terus kita ubah. Intinya kita ini sudah menselected data guys, dia sudah menselected data dan dia sebenarnya ini sudah mengisi ke form yang itu, cuman kan karena ini dia panelnya masih ke dalam bentuk tabel seperti ini, dia nggak bisa tampil nih, makanya kita klik ubah dulu agar dia beralih ke panel berikutnya, yaitu panel ini. Ini udah terisi nih, JB03 semen 06. Nah, di sini untuk kode barang nggak bisa diedit ya, karena primer key. Yang bisa diedit itu ini jenis barang, setelah kita ubah itu kan JB03 ya, saya pengen ubah menjadi 7. Nah, berubah nama stiker rodanya kita tambah AA, nama ininya kaleng, harga biarin aja, tambah deh 111541 gitu. Nih, ketika kita batal, dia kembali semula. Jika klik perbarui akan muncul data berhasil diperbarui. Dan nomor 6 tadi ini ya, JB01 triplek. Bener kan ya, tadi kita ada ngubah nggak ya? Oh iya, ada tadi ya, harusnya ada tadi, saya lupa. Data berubah sesuai dengan yang kita pilih. Namanya tadi kita kasih tulisan AAA, terus satuannya kita ubah kaleng, harganya kita tambah 11 dan stoknya kita tambah angka 1541. Jika batal,
harusnya dia langsung kembali form sebelumnya. Klik batal. Kayak gini guys. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini aja guys video kali ini ya. Karena cukup panjang juga 1 jam lebih. Nggak tahu nanti saya bisa pendekin atau enggak ya. Kalau enggak ya mungkin teman-teman bisa ditonton secara perlahan dan pelan-pelan dan telateni gitu deh. Oke, jangan lupa ya komen dan subscribe dan share ke teman-teman kalau teman-teman semua ada yang masih doyan bermain NetBeans. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.